Shalom, selamat pagi saudara-saudari Gerakan Pemuda IPB Prias. Sebelum kita mulai ibadah ini, marilah kita bersaat teduh terlebih dahulu. Sebelum saya ajak bangkit berdiri, sebelumnya terima kasih buat yang sudah datang di ibadah ini. Buat kedepannya mungkin kita akan melakukan ibadah Gerakan Pemuda online seperti ini. Saya undang bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu pertama Mars Gerakan Pemuda. Di dalam iman percaya pada
pujian yang terambil dari Mazmur 40 ayat 1-5 yang menyatakan syukur dan doa untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang mengaku atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Silakan duduk. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan Alkitab, kita nyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Saudaraku, gerakan pemuda yang kasih Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Untuk itu kita persiapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan syukur terima kasih kami untuk kasih-Mu yang telah menyertai memberkati kehidupan kami, gerakan pemuda. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Melalui Roh Kudus-Mu, kiranya kami dimampukan untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam firman yang akan kami baca dan renungkan. Sehingga firman-Mu itu sungguh dapat kami pahami. Sebab firman-Mu itu adalah suluh bagi jalan hidup kami, terang bagi kaki kami. Karena itu mampukan kami untuk dapat memahaminya. Saat ini kami semua sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu berfirmanlah bagi kami, dalam nama Yesus kami mohon, amin. Kami undang bangkit berdiri, dan kita membaca Alkitab dari 1 Korintus pasal yang ke-3, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-23. Saya baca demikian. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar,
dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Sampai demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Silahkan duduk. Saudaraku, gerakan pemuda yang dikasih Tuhan, tema kita hari ini adalah hikmatnya dasar yang kokoh. Dari 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 23. Saudaraku, gerakan pemuda yang dikasih Tuhan, kokoh atau tidak kokohnya sebuah bangunan sangat dipengaruhi oleh pondasi apa yang digunakan. Pondasi atau dasar itu ada macam-macam. Ada pondasi tapak, ada pondasi plat beton lajur, ada jenis pondasi tiang pancang, dan lain-lain. Tidak semua jenis bangunan menggunakan pondasi yang sama. Bangunan yang kokoh adalah bangunan yang menggunakan pondasi yang sesuai dengan kebutuhan bangunannya tentunya. Paulus ketika berbicara tentang jemaat di Korintus, berbicara kepada jemaat di Korintus, ia mengibaratkan persekutuan jemaat sebagai sebuah bangunan. Paulus sebagai rasul, ia membangun jemaat di Korintus sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadanya. Paulus ibaratkan dirinya sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. Ia telah meletakkan dasar
dan orang lain membangun terus di atasnya. Paulus menghimbau supaya setiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Alasannya karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang sudah diletakkan sebelumnya, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, gerakan pemuda yang dikasihi Tuhan, kota Korintus itu terletak di Yunani Tengah. Nah, bicara soal Yunani zaman dahulu adalah asal para filsuf atau ahli pikir. Nampaknya ada pelayan yang datang ke Korintus dan membanggakan pengetahuannya. Paulus mengatakan kepada mereka bahwa untuk membangun jemaat tidak bisa dengan dasar yang lain selain Yesus Kristus yang harus menjadi dasar persekutuan yang diibaratkannya sebagai bangunan. Paulus mengatakan tidak tahu yang lain membangun dasarnya apa. Mungkin ada yang membangun di atas dasar emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Semua itu pada hari Tuhan akan dinyatakan apa yang dipakai. Sebab pekerjaan masing-masing orang akan diuji. Diuji apa dasar yang digunakannya saat melayani. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Nah, Paulus mengingatkan jemaat dalam ayat 16 dan 17. Paulus katakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu." Jemaat adalah bait Allah. Roh Kudus diam di dalam jemaat. Jangan sampai ada yang menyesatkan jemaat dengan dasar-dasar yang lain. Pada waktu itu ada anggapan bahwa jadi Kristen itu orang bodoh. Karena itu dalam ayat 18 dikatakan, "Jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat." Di mata dunia menjadi orang Kristen adalah bodoh, tetapi di hadapan Tuhan tidak demikian. Dalam surat Kolose pasal 2 ayat 3 dan 4 dikatakan, "Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah." Di mata dunia menjadi Kristen itu orang bodoh. Tetapi yang benar justru menjadi Kristen memperoleh pengertian rohani yang adalah hikmat yang sejati. Jadi jangan ada yang memperdaya jemaat atau menyesatkan jemaat. Di dalam Roma pasal 8 ayat 32 dikatakan, "Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia?" Di dalam dunia ini kita membutuhkan dasar atau fondasi yang kokoh bagi iman kita. Dasar yang kokoh bagi iman kita adalah Yesus Kristus. Baik kehidupan diri kita maupun kehidupan persekutuan gerakan pemuda
Dasar atau pondasi yang kokoh adalah Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus kita memperoleh pengertian rohani yang adalah hikmat yang sejati. Sebab di dalam Yesus Tuhan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Jadi jangan ada yang menyesatkan gerakan pemuda dengan kata-kata yang indah lalu mengganti dasar atau pondasinya. Pondasi kita adalah Yesus Kristus. Itu adalah dasar iman kita. Di dalam Yesus kita memperoleh karunia pengertian rohani yang adalah hikmat yang sejati. Sebab di dalam Yesus Tuhan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia, termasuk hidup yang kekal nanti. Karena itu jalanilah kehidupan ini dengan dasar atau pondasi Yesus Kristus. Tuhan memberkati gerakan pemuda. Amin. Gerakan pemuda yang dikasihi Tuhan, mari firman Tuhan kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 bait pertama dan keempat, di badai topan dunia. Gerakan pemuda yang dikasihi Tuhan, mari kita datang pada Tuhan, naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Kami naikkan syukur, terima kasih kami kepadamu Tuhan, untuk kasih-Mu yang kami boleh alami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan khususnya saat ini, kami boleh mendengarkan kebenaran firman yang mengingatkan kami pondasi yang kokoh dalam kehidupan kami, dalam iman kami, dalam menjalani kehidupan ini adalah Yesus Kristus. Dan firman Tuhan mengingatkan kami, jangan sampai ada yang mempengaruhi dengan kata-kata yang indah, sehingga kami mengganti pondasi hidup kami. Tolonglah melalui Roh Kudus-Mu agar firman-Mu itu boleh tertanam di hati kami. Dan sungguh firman-Mu itu menjadi terang bagi jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami mohon berkat-Mu bagi gereja-Mu dalam pelayanannya. Untuk Tuhan berkati, agar melalui pelayanan gereja-Mu, maka gerakan pemuda dapat dilayani, dan gerakan pemuda imannya semakin kokoh, dan gerakan pemuda semakin yakin bahwa dasarnya, pondasi hidupnya, imannya adalah Yesus Kristus. Dan saat itu Tuhan berkati gereja-Mu dalam pelayanannya, sehingga menjadi berkat bagi gerakan pemuda.
tapi gerakan pemuda juga supaya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Itu kami mohon berkat-Mu bagi gerakan pemuda. Kami mohon berkat-Mu untuk gerakan pemuda dalam kehidupan kesehariannya, untuk Tuhan berkati. Bagi mereka yang masih dalam pendidikan, berikan kepintaran, kecerdasan, kemampuan belajar yang baik, sehingga dapat menimba ilmu yang banyak untuk bekal masa depan mereka. Di masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan tetap tuntun gerakan pemuda yang masih dalam pendidikan untuk dapat belajar dari rumah, dapat belajar dengan baik. Demikian juga gerakan pemuda yang sudah bekerja untuk juga dapat bekerja dari rumah. Berkati, berikan kemampuan kerja yang baik, dan biarlah dari pekerjaan itu berkat-berkat Tuhan boleh diraih. Tapi kami juga berdoa bagi gerakan pemuda yang sedang mencari pekerjaan, untuk Tuhan kiranya berikan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Dan kami percaya Tuhan tahu kemampuan gerakan pemuda kami. Tuhan tahu mereka dapat bekerja di mana. Karena itu kami mohon berkat-Mu bagi gerakan pemuda. Dalam meniti masa depan mereka, Tuhan berkati. Tuhan tunjukkan jalan kehidupan bagi mereka, jalan yang terbaik, agar mereka dapat meraih masa depan mereka yang indah dan penuh harapan. Sebab kami percaya masa depan yang indah ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan karuniakan kepada gerakan pemuda. Kami juga berdoa bagi gerakan pemuda yang sudah punya calon pasangan hidup, berkati dalam membangun hubungan mereka, agar mereka dapat membangun hubungan yang baik sesuai dengan iman Kristen. Dan yang belum mempunyai pasangan hidup, berkati dan berikan pasangan yang terbaik bagi mereka. Dan jadikanlah gerakan pemuda ini sebagai pemuda-pemuda yang senantiasa menjadi berkat melalui gereja-Mu, melalui keluarga, dan bahkan di mana saja berada. Mereka boleh menjadi orang yang dapat menyenangkan hati orang lain seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Karena itu kami mohon berkat-Mu. Berkati juga orang tua mereka yang selama ini mendukung gerakan pemuda. Berikan mereka sukacita dalam mendukung gerakan pemuda. Terima kasih, kami percaya Tuhan mengasihi gerakan pemuda ini, karena itu kami mohon berkat-Mu. Berkati juga pengurus dalam melaksanakan tugas panggilan pelayanan, agar mereka dapat melaksanakan tugas panggil pelayanan dengan sebaik-baiknya. Dan semua anggota gerakan pemuda mendukung pengurus dalam melaksanakan pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk kiranya Tuhan berkati. Kami mohon Tuhan berikan hikmat kepada pemimpin negara kami, mulai daripada Bapak Presiden sampai ke pemerintah kami di tingkat RT RW. Berikan hikmat bagi mereka dalam menjalankan tugas-tugas mereka agar arif dan bijaksana. Khususnya saat ini dalam menangani COVID-19 yang sangat mengganggu kehidupan kami. Tuhan tolong pemerintah kami, mampukan mereka untuk dapat menanganinya dengan baik. Demikian juga semua yang
ikut melaksanakan atau mendukung penanganan COVID-19 ini juga berkati ya Tuhan. Tapi juga jaga dan lindungi mereka semua, jauhkan mereka dari penularan COVID-19 ini. Dan kami juga berdoa untuk para dokter, perawat, dan tenaga medis yang lainnya yang ikut merawat mereka yang terserang COVID-19 ini, untuk Tuhan jaga dan lindungi mereka. Berikan mereka semangat dalam melayani mereka yang sakit. Tuhan tolong dan berkati upaya untuk pemulihan mereka yang sakit, agar mereka boleh dipulihkan dari sakit yang mereka alami. Demikian juga gerakan pemuda. Jikalau ada yang sakit, Tuhan campur tangan dalam pemulihan mereka. Tapi gerakan pemuda kiranya juga boleh ikut ambil bagian dalam upaya penanganan COVID-19 ini. Termasuk kalau tidak harus keluar rumah, maka tetap tinggal di rumah. Itu adalah juga bagian dari upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Sebab itu Tuhan, kami mohon berkat-Mu. Terima kasih karena kami percaya Tuhan mengasihi bangsa dan negara kami. Karena itu seluruh masyarakat Indonesia juga kami dalam tangan kasih-Mu, untuk kami mohon berkat-Mu. Memberkati masyarakat Indonesia agar mendukung pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Bahkan untuk dunia ini yang saat ini sedang bergumul dalam mengatasi COVID-19. Kami mohon berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berkat-Mu sekali lagi bagi gerakan pemuda. Untuk masa depan gerakan pemuda kami bawa dalam tangan kasih-Mu, untuk Tuhan berkati. Berikan masa pemuda, berikan gerakan pemuda masa depan yang indah dan penuh harapan. Dan Tuhan karuniakan kekuatan dan kesehatan selalu, serta sukacita dan damai sejahtera dalam menjalani kehidupan ini. Dan berkenanlah Tuhan untuk mendengarkan seluruh seru doa dan syukur kami yang kami bawa kepadamu hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang adalah pondasi kehidupan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita sambil mengingat pesan Alkitab yang terambil dari Roma pasal 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 393, bait 1 dan 2, Tuhan betapa banyaknya.
persembahan kita pada malam hari ini. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah yang berserta dalam Kerajaan Surga Tuhan. Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan Tuhan. Kami boleh beribadah online pada kesempatan kali ini Tuhan. Tuhan, tidak banyak yang dapat kami berikan Tuhan, tapi itu sebagai rasa puji syukur kami Tuhan terhadap kasih dan penyertaan-Mu selama ini terhadap kami Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pelebaran isi kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Kami alaskan doa kami dalam nama Anak. Selamat Shalom, selamat malam. Untuk Warta GP pada malam hari ini, kami terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menonton ibadah GP online ini, dan juga Bapak Pendeta Johnny Karolino yang sudah memberitakan firman pada malam hari ini. Semoga firman yang telah diberitakan dapat menjadi pedoman hidup kami. Untuk ibadah selanjutnya dilaksanakan 2 minggu ke depan, dan juga untuk teman-teman yang sedang di rumah untuk tetap menjalankan program pemerintah, tetap menjaga jarak dari sesama, hindari kerumunan, tetap menjaga kesehatan. Terima kasih. Sekian Warta GP pada malam hari ini. Shalom, selamat malam. Gerakan pemuda yang dikasih Tuhan kami undang berdiri dan kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan peliharalah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita akhiri ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413, Kidung Jemaat 413, bait pertama dan ketiga, Tuhan pimpin anakmu. Saudaraku, gerakan pemuda yang dikasih Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai kamu sekalian gerakan pemuda dari sekarang ini hingga kekal selama-lamanya. Amin. Amin.